Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Intan Pertiwi dengan NIM akhir 103. Ingin mempresentasikan mengenai the five prin- the five principle of ethical power for organization dari kelompok 3. Untuk materinya sendiri, saya izin untuk menampilkannya. Sebentar. Baik, the five principle of ethical power for organization ini terdapat beberapa, yaitu purpose, persistence, patience, pride, dan perspective. Untuk purpose-nya sendiri yaitu prinsip purpose mengacu pada kebutuhan organisasi untuk memiliki tujuan yang bermakna dan selaras dengan nilai-nilai inti yang memandu setiap aspek pengambilan keputusan. Elemen utama penerapan prinsip ini adalah yang pertama yaitu visi yang jelas. Organisasi harus memiliki visi yang jelas dan telekomunikasi dengan baik dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke seluruh anggota organisasi. Yang kedua yaitu misi dan nilai. Visi ini kemudian dijabarkan dalam bentuk visi organisasi dan kode etik yang menjadi pedoman bagi seluruh tindakan dan keputusan yang diambil. Nah, yang ketiga yaitu standar perilaku. Standar perilaku yang jelas juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami dan menjalankan nilai-nilai yang telah ditetapkan. Untuk next selanjutnya yaitu pride. Dalam gambar ini tuh udah termasuk integritas, sustainable, fairness dari eh, antar karyawan tersebut. Nah, dari pride atau kebanggaan tersendiri yaitu yang pertama motivasi internal. Kebanggaan adalah perasaan positif yang timbul ketika seseorang merasa bangga menjadi bagian dari suatu organisasi. Nah, yang kedua yaitu sumber daya manusia. Kebanggaan ini dimulai dari dalam diri setiap individu dan kemudian menyebar ke seluruh organisasi. Yang ketiga yaitu kinerja. Ketika karyawan merasa bangga dengan organisasi di tempat mereka bekerja, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memberikan kinerja yang sangat baik karena munculnya dari pride tersebut. Lalu kemudian patience yaitu kesabaran. Kesabaran dalam konteks pengambilan keputusan etis adalah kemampuan untuk menahan diri dari tindakan impulsif dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap pilihan. Ini adalah sikap yang sangat penting, terutama dalam situasi yang sangat kompleks dan penuh tekanan, di mana keputusan yang tergesa-gesa dapat berdampak negatif terhadap organisasi. Nah, patience atau kesabaran itu ada beberapa. Yang pertama, kepercayaan pada nilai. Kesabaran diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai organisasi dalam jangka panjang, meskipun menghadapi tantangan dan tekanan pada organisasi tersebut atau pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu visi jangka panjang. Organisasi harus memiliki visi jangka panjang dan percaya bahwa dengan konsisten menjalankan nilai-nilai tersebut, tujuan organisasi itu akan tercapai. Yang ketiga yaitu realitas. Meskipun demikian, kesabaran tidak berarti pasif. Organisasi harus tetap realistis dan melakukan evaluasi secara berkala. Next slide yaitu resistance. Resistance atau ketekunan dalam konteks ini yaitu mempertahankan nilai-nilai etika organisasi adalah komitmen yang kuat untuk menjaga prinsip moral dan integritas, bahkan dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan. Nah, adapun beberapa hal dalam persisten ini itu ada tiga. Yang pertama adalah konsistensi. Kegigihan berarti konsisten dalam menjalankan komitmen yang telah ditetapkan. Lalu kedua yaitu standar etis. Organisasi harus terus-menerus menjaga standar etis yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, visi organisasi. Kegigihan juga berarti terus berupaya mewujudkan visi organisasi yang sudah dibuat. Lalu kemudian ada perspektif. Perspektif adalah kemampuan untuk melihat dan memahami situasi secara luas dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, kepentingan, dan dampaknya pada semua pemangku kepentingan. Perspektif ini membantu organisasi membuat keputusan yang seimbang
dan bijaksana, tidak hanya berdasarkan tujuan jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap sosial, lingkungan, dan ekonomi. Adapun dari perspektif dalam organisasi yaitu yang pertama evaluasi diri. Perspektif yang baik memungkinkan organisasi untuk melakukan evaluasi diri secara berkala. Lalu kemudian ada kedua yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis yaitu organisasi perlu melakukan perencanaan strategis untuk menentukan arah yang akan ditunjuk dalam organisasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah analisis kinerja. Analisis ini terhadap kinerja masa lalu atau um, masa organisasi yang lalu pada saat menjabat dan lain-lain saat sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat yang di masa yang akan mendatang. Nah, mengapa 5P ini penting? Yang pertama itu reputasi. Organisasi yang memiliki kekuatan yang etis, yang kuat akan memiliki reputasi yang baik di mata publik, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Keberlanjutan juga akan membantu bertahannya dalam organisasi itu dalam jangka panjang, bahkan dalam menghadapi uh, tekanan maupun situasi yang krisis. Nah, untuk contoh dari konkret yang pertama yaitu kita ke awal dulu, yaitu dari purpose. Contoh dari purpose atau tujuan itu misalkan perusahaan teknologi. Misinya adalah menghubungkan dunia dan memberikan akses informasi kepada semua orang. Eh, untuk kenapa purpose itu penting? Karena yang pertama memandu pengambilan keputusan, yang kedua membangun budaya organisasi, yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi karyawan, dan yang terakhir yaitu membedakan dari pesaing. Karena purpose yang unik dapat menjadi keunggulan yang kompetitif. Lalu yang kedua yaitu pride atau kebanggaan. Contoh dari konkret dari Pratt sendiri, ini misalkan karyawan perusahaan manufaktur merasa bangga karena produk yang mereka buat berkontribusi pada kemajuan teknologi ataupun ramah lingkungan. Atau bahkan suasana dalam bekerjanya itu sangat membuat mereka itu nyaman dalam bekerja dan produk-produk yang dihasilkan adalah sebagian besar yang mereka gunakan tersebut. Nah, bagaimana sih cara membangun pride ini dalam organisasi kita? Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Sampaikan secara jelas visi, misi, dan pencapaian dari organisasi tersebut. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan, apresiasi kontribusi individu dan tim. Lingkungan kerja yang positif, menciptakan suasana kerja yang sangat menyenangkan dan mendukung. Lalu yang terakhir, involvement, libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan organisasi. Nah, untuk passionnya sendiri, contoh konkretnya seperti organisasi nirlaba, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pelestarian lingkungan mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melihat dampak nyata dari program-program mereka. Passion ini memungkinkan mereka untuk tetap bersemangat dan terus menjalankan misi mereka. Nah, mengapa passion ini penting atau kesabaran? Ini penting. Yang pertama, mengambil keputusan yang lebih baik tanpa terburu-buru maupun tergesa-gesa. Lalu kedua, membangun hubungan yang kuat antara pelanggan, mitra, atau karyawan. Lalu yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan sabar, kita dapat fokus pada tugas yang ada tanpa terganggu oleh tekanan untuk segera menghasilkan hasil yang kita inginkan. Lalu kemudian kegigihan atau persistence. Contoh konkretnya seperti misalkan nih wirausahawan. Seorang wirausahawan mungkin mengalami beberapa kali kegagalan sebelum bisnisnya berhasil. Namun kegigihan atau persisten ini mendorong mereka untuk terus mencoba ide-ide baru dan belajar dari kesalahan. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu yang terakhir studi kasus.
Seperti contohnya PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur yang telah beroperasi selama 20 tahun. Perusahaan ini awalnya sangat sukses dengan produk unggulannya, namun dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan penjualan. Seperti yang pertama, evaluasi diri, yaitu bahwa karyawan merasa kurang terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak puas dengan sistem intensif yang ada. Lalu yang kemudian ada perencanaan strategis. uh, Secara formal dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan cenderung berfokus pada masalah jangka pendek dan tidak memiliki visi jangka panjang yang jelas. Lalu untuk analisis kinerjanya, yaitu biaya produksi juga meningkat secara signifikan. Nah, untuk penerapan dari 5P tersebut, yang pertama perspektif. Untuk hasil evaluasi diri, perusahaan harus menyadari bahwa mereka perlu melakukan perubahan mendasar dalam bisnis mereka. Mereka harus melakukan survei karyawan, analisis pasar, dan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Untuk yang kedua, yaitu perencanaan strategis. PT Maju Jaya mengembangkan rencana strategis baru yang berfokus pada inovasi produk, peningkatan kualitas, dan pengembangan pasar baru. Lalu yang terakhir yaitu analisis kinerja. Perusahaan harus menetapkan Key Performance Indicator atau KPI yang jelas dan melacak kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan atau yang ditetapkan berjalan sesuai rencana. Solusinya yaitu membangun budaya inovasi, yang kedua meningkatkan kualitas produk, yang ketiga mengembangkan pasar baru, dan yang keempat meningkatkan keterlibatan karyawan. Nah, hasil yang akan diharapkan dari PT Maju, yang dapat diharapkan dari PT Maju yaitu meningkatkan kinerja keuangan melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, dan pengembangan pasar baru. Yang kedua, meningkatkan kepuasan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu yang terakhir, meningkatkan daya saing terhadap untuk perubahan pasar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan, disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke sesi tanya jawab di kelas. Terima kasih.